Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menerangkan materi bahasa Indonesia tentang topik, tema, judul, kerangka karangan, dan resensi buku dalam penulisan karya tulis ilmiah. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Lutfiatul Nabil, yang kedua Lutfidiah Rahmawati, yang ketiga Masyita Auliah, yang keempat Muhammad Dafi Fatahillah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu topik. Topik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata topik adalah pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah, karangan, dan sebagainya. Topik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu topoi, yang artinya inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan, atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Dari kedua definisi di atas, kita dapat melihat adanya persamaan arti dari kata topik, yaitu pokok pembicaraan, atau secara bebas dapat juga kita artikan sebagai permasalahan yang dibahas atau diuraikan. Cakupan topik lebih terbatas dibandingkan tema, namun tidak juga terlalu sempit seperti judul. Adapun kriteria dari pemilihan topik. Yang pertama, topik itu harus bersifat problematik. Yang kedua, topik itu harus ada manfaatnya dan layak dibahas. Yang ketiga, topik itu dikenal dengan baik. Dan yang keempat, bahan yang diperlukan dapat diperoleh dan cukup memadai. Yang kelima, topik itu tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Yang keenam, topik itu cukup menarik terutama bagi penulis. Yang ketujuh, membuktikan hipotesis. Dan yang terakhir, membuat suatu rancangan. Tema. Menurut KBBI, pokok pikiran berarti dasar cerita atau yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah sajak, dan sebagainya. Sedangkan secara etimologis, kata tema berasal dari bahasa Yunani yaitu titenai, yang berarti sesuatu yang telah diuraikan. Melihat kedua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tema ini bersifat umum dan luas, karena tema masih berupa dasar cerita yang perlu diuraikan lagi. Tema yang bersifat luas ini dapat dipersempit dengan adanya topik. Sumber-sumber dalam mendapatkan tema. Yang pertama, sumber pengalaman dari kita ataupun orang lain. Yang kedua, sumber dari dalam pengamatan. Yang ketiga, sumber dari imajinasi dan pengembangan seseorang. Yang terakhir, hasil dari sebuah penalaran kita sendiri. Saya akan menjelaskan mengenai judul. Judul menurut KBBI adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab tersebut. Selain itu, judul juga berarti kepala karangan atau disebut juga dengan tajuk. Dari pengertian KBBI tersebut, dapat dikatakan bahwa judul merupakan cerminan mengenai suatu permasalahan yang diangkat dalam sebuah tulisan secara cepat. Letaknya berada di paling awal sebuah karangan sehingga disebut sebagai kepala karangan. Ciri khas yang membedakan judul dengan tema dan topik adalah fungsinya sebagai penarik minat pembaca. Judul yang baik akan menarik pembaca dan dapat menimbulkan keingintahuan pembaca tentang isi atau permasalahan yang dibahas. Judul memiliki cakupan yang lebih sempit dan spesifik. Di dalam judul juga menyiratkan suatu tema dan topik. Kriteria pemilihan judul. Judul harus sesuai dengan topiknya. Yang kedua, judul harus mampu menggambarkan seluruh isi karangan. Ketiga, judul sebaiknya memiliki minimal 2 variabel yang saling menunjang, mengarahkan, dan berkaitan. 4. Judul harus menarik, singkat, dan padat. Kelima, judul harus jelas, tidak boleh bermakna ganda.
Dan yang terakhir, judul diungkapkan dalam bentuk frasa, bukan kalimat. Selanjutnya yaitu macam-macam judul. Ada dua, yaitu judul langsung dan judul tak langsung. Judul langsung artinya judul yang erat kaitannya dengan bagian utama berita dan hubungannya dengan bagian utama berita terlihat jelas. Kedua yaitu judul tak langsung. Artinya judul yang hubungannya tidak langsung dengan bagian utama berita, tetapi tetap menjiwai seluruh isi tulisan tersebut. Saya akan menjelaskan tentang kerangka karangan. Kerangka atau outline adalah suatu rencana yang memuat garis-garis besar dari suatu susunan yang akan dibuat dan berisi rangkaian ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Sedangkan karangan adalah sebuah karya tulis yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan kepada pembaca. Jadi, kerangka karangan adalah suatu rencana atau rancangan yang memuat garis besar atau ide suatu karya tulis yang disusun dengan sistematis dan terstruktur. Fungsi atau manfaat kerangka karangan. Yang pertama, untuk memudahkan sebuah karya tulis agar menjadi lebih sistematis dan rapi. Yang kedua, untuk mencegah penulis keluar dari ide awal yang akan dibahas dalam suatu karangan yang akan digarap. Yang ketiga, untuk mencegah penulis membahas suatu ide atau topik bahasan yang sudah dibahas sebelumnya. Yang keempat, untuk memudahkan penulis mencari informasi pendukung suatu karangan yang berupa data atau fakta. Dan yang terakhir, untuk membantu penulis mengembangkan ide-ide yang akan ditulis di dalam suatu karangan agar karangan menjadi lebih variatif dan menarik. Macam dan bentuk kerangka karangan. Yang pertama, topik kerangka terdiri atas frasa atau klausa yang didahului tanda-tanda atau kode tertentu yang lazim untuk menyatakan hubungan antara gagasan. Tanda baca akhir atau titik tidak diperlukan karena tidak dipakainya kalimat lengkap. Dan biasanya kerangka topik sering digunakan dalam praktik pemakaian. Yang kedua, kerangka kalimat bersifat resmi berupa kalimat lengkap. Pemakaian kalimat lengkap menunjukkan diperlukannya pemikiran yang lebih luas dan pada yang dituntut dalam kerangka topik. Pola penyusunan kerangka karangan. Urutan ruang atau spasial, urutan waktu atau kronologis, urutan proses atau operasional, urutan sebab atau kausalitas, urutan klimaks, dan yang terakhir urutan anti klimaks. Resensi. Resensi dalam bahasa Latin disebut recenser, bahasa Inggris disebut review, di Belanda disebut recensie. Artinya kurang lebih melihat kembali, menimbang atau penilaian. Karena review memberikan pertimbangan mengenai sebuah buku, maka kemudian ada yang disebut sebagai timbangan buku. Jadi inilah pengertian paling sederhana dari resensi buku adalah sebuah tulisan yang dihasilkan dari usaha seseorang pembaca untuk memberikan komentar atas kesan buku yang dibacanya. Komentar itu bisa berupa kritik dan pujian. Namun perkembangan resensi telah menjadi metode yang berubah untuk memudahkan jalan pikiran sebuah buku yang sedang dibaca. Langkah-langkah meresensi. Satu, mengenali semua aspek buku yang diresensi mulai dari tema, deskripsi isi buku hingga jenis buku tersebut. Dua, membaca buku yang diresensi secara komprehensif, cermat, dan teliti. Tiga, menandai bagian-bagian buku yang diperhatikan secara khusus dan menentukan bagian-bagian yang dikutip untuk dijadikan data. 4. Membuat sinopsis atau intisari dari buku yang akan diresensi. Menilai kualitas buku yang diresensi. Fungsi meresensi itu ada 3. 1. Fungsi informatif, yakni menginformasikan keberadaan buku atau film sehingga pembaca merasa tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut. Kedua,
Fungsi komersial yakni mempromosikan produk baru untuk kepentingan komersial. Fungsi akademik yakni interaksi antara penulis buku, penerjemah, editor, dan presensi dalam membentuk wacana keilmuan serta berbagi pengalaman dan sudut pandang. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.